wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Melanda Seren dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan nomor NIM 23031020009. Di sini saya akan mereview dan juga menyampaikan ulang tentang materi dari kelompok 2, yaitu tentang pasar uang dan pasar modal. Di sini saya juga izin menggunakan PPT dari kelompok 2 sebagai bagian dari video saya. Menurut saya, PPT dari kelompok 2 ini sudah cukup untuk dipahami tentang penjelasan pasar uang dan juga pasar modal. Pengertian pasar uang menurut penjelasan dari kelompok 2, pasar uang merupakan tempat bagi sebuah pihak untuk meminjam dana dengan tingkat keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Jadi, pasar uang merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan, bukan bank. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Transaksi peminjaman dana yang dilakukan di pasar uang juga memiliki jangka waktu yang cenderung pendek, yaitu berkisar dari 1 hari hingga 1 tahun maksimal. Pasar modal secara luas merupakan sebuah tempat bertemunya investor dan emiten. Jadi, pasar modal adalah semua kegiatan investasi yang berhubungan dengan perdagangan efek. Instrumen ini tidak hanya memberikan manfaat bagi investor saja, namun bagi emiten dan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pasar modal mempertemukan investor dengan pihak yang membutuhkan suntikan dana. Semua orang bisa melakukan investasi di pasar modal kapan saja dan berpeluang mendapatkan keuntungan yang besar. Namun di samping itu, investasi yang berhubungan dengan efek juga memiliki risiko kerugian tinggi. Berikut adalah instrumen pasar uang. Yang pertama, surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Kedua, sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Yang ketiga, yaitu call money adalah pinjaman jangka pendek dengan bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada lembaga keuangan lain. Karena sifat pinjamannya yang berjangka pendek, pinjaman ini tidak menampilkan pembayaran pokok dan bunga secara teratur. Yang keempat, sertifikat deposito adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh bank sebagai bentuk pemberian premi suku bunga sekaligus bukti bagi nasabah karena telah menyimpan depositnya dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya adalah instrumen pasar modal, yaitu yang pertama, saham, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Setiap saham mewakili klaim atas bagian tertentu dari aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu surat berharga, berupa pengakuan atau pernyataan utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Perusahaan penerbit merupakan pemilik utang. Yang ketiga yaitu reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan yang terakhir adalah surat berharga derivatif, merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait kinerja aset lain. Fungsi pasar uang yaitu yang pertama, sumber pembiayaan. Pasar uang adalah alat yang mempertemukan pemilik modal dan peminjam modal. Bagi para pencari modal, dana atau aset yang dimiliki investor dapat digunakan untuk membiayai modal kerja atau ekspansi usaha. Oleh karena itu, pasar uang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari modal. Yang kedua, instrumen investasi. Pemilik modal dapat mengarahkan dananya ke pasar uang sehingga uang dapat beredar di masa depan dan bahkan memperoleh keuntungan.
Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Jika ada pasar uang, masyarakat dapat menginvestasikan surplusnya dengan menjual surat berharga jangka pendek. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu tujuan jangka pendek yang paling penting dari para pencari modal adalah untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan yang cepat. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka usaha tersebut dapat mengalami kehilangan pendapatan bahkan kebangkrutan dan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada defisit pertumbuhan ekonomi. Berikutnya adalah fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu sebagai sarana pemerataan. Setelah jangka waktu yang tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang kedua, sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Yang ketiga, sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, pasar uang tidak berhubungan dengan suatu tempat. Kedua, tidak terorganisir. Ketiga, instrumen jangka pendek. Keempat, hasil yang rendah dan resiko pasar uang. Selanjutnya merupakan ciri pasar modal, yaitu pertama, penghubung antara penabung dan investor. Kedua, bertransaksi dalam dana jangka panjang. Ketiga, memanfaatkan perantara. Keempat, peraturan dan regulasi pemerintah. Perbedaan pasar uang dan pasar modal yaitu terkait jangka waktu dan kelola, lalu berdasarkan otoritas tertinggi dan juga segi resiko. Selanjutnya yaitu perbedaan pasar uang dan pasar modal juga dari segi likuiditas, mekanisme pasar, dan juga tujuan investasi. Berikutnya adalah keuntungan investasi pasar uang, yaitu pergerakan nilai stabil, nilai likuiditas tinggi, dan dapat dimulai berinvestasi di mana saja. Di samping itu, pasar uang juga memiliki kekurangan, seperti low return, resiko rugi karena inflasi, dan batasan saat penarikan dana. Berikutnya adalah keuntungan investasi pasar modal, yaitu dapat digunakan sebagai jaminan, tingkat keuntungan relatif tinggi, dan pilihan instrumen yang beragam. Selain itu, memiliki passive income, lebih fleksibel dan lebih aman, karena diawasi oleh negara, tetapi juga memiliki kekurangan yaitu ketidakstabilan kurs yang mempengaruhi harga saham. Tidak semua investasi menguntungkan dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.